Halo, eh, baru selesai kerja pelayanan di rumah duka. Hari ini saya merias seorang tante. Usianya masih muda, masih 61 tahun, gitu kan. Jadi tante ini meninggal di Malang, terus dibawa ke sini. Saya sempat bingung ya, sempat bertanya-tanya dalam hati sendiri, apa di Malang itu ada anak, dia lagi di sana, terus ada anak di sini juga, gitu kan, dan tinggalnya di Bogor, dan meninggal dibawa ke Bogor, gitu. Itu pertanyaan saya dari semalam sih, ketika tahu bahwa jenazah tante ini meninggal di Malang, gitu. Terus oke ya, pagi tadi udah datang jam 8 lebih, udah nyampe, dibawa pakai ambulan melalui darat. Saya tiba di rumah duka setengah 9. Terus kita sempat bersihin dulu karena ada cairan yang keluar. Di Malang udah diformalin sih, cuma cairan kan memang memungkinkan masih keluar, gitu kan, dan bajunya basah. Pihak keluarga minta diganti, jadi saya sama tim gantiin baju dulu, bersihin juga, dibersihin bekas cairannya itu kita bersihin dulu biar nggak bau. Setelah itu proses meriasnya saya mulain. Ada di Malang itu sudah sempet di make up, tapi ya gitulah, saya hapus make upnya, saya ulang dari awal. Nah, ketika tengah-tengah lah, udah 80% udah make up itu berjalan, pihak keluarga masuk, gitu kan, kepingin lihat mamanya. Oke, habis itu kita ngobrol kan, saya sambil merias, saya ngobrol sama anaknya, gitu kan, ngobrol. Saya nanya, Ci, kok meninggalnya di Malang? Apa ada anak di Malang, gitu kan? Enggak, kita itu lagi liburan. Si mama minta ke Malang, dia kepengen jalan-jalan ke Jawa Timur kan, terus akhirnya diajak ke Jawa Timur. Nah, pada saat sudah di Jawa Timur itu, di Malang, mamanya ngedrop kondisinya. Kebetulan ada riwayat cancer, dan cancernya tuh memang lagi kambuh kan. Ya akhirnya sempat dibawa ke rumah sakit Malang, akhirnya nggak tertolong, gitu. Terus saya gini, nyeletuk gini kan, oh tapi puji Tuhan ya Ci, keinginan mama terkabul, gitu kan. Cici udah bawa mama ke Malang, dan akhirnya mama, ya kita nggak tahu usia ya, akhirnya mama nggak tertolong di situ, tapi paling nggak keinginannya itu udah terpenuhin. Ya, coba bayangin kalau sempet mamanya ngucap kepengen ke Malang ya, tapi belum terpenuhi, tiba-tiba mama udah keburu dipanggil Tuhan. Rasanya tuh, kalau saya pribadi sih pasti nyesek, gitu kan. Oh, kok nggak bisa menuhin. Tapi kalau dengan keadaan kayak gini kan, pasti kita juga lega, bahagia. Meskipun tuh bahagianya itu gini, bahagianya tapi mama meninggal, gitu kayak. Ya, tapi secara buat si mamanya pasti seneng dong, keinginannya udah terpenuhin, pasti happy, gitu kan. Nah, ketika saya selesai ngomong kayak gitu, ya masih tetap lanjut ngobrol-ngobrol sambil saya make up. Saya lihat di matanya tante tuh ada air matanya. Nggak banyak sih, cuma saya tahu basah. Matanya yang sebelah, saya tahu yang sebelah kanan, karena saya posisi meriasnya sebelah kanan kan. Matanya basah, padahal sebelumnya nggak ada. Saat kita gantiin baju, kita bolak-balikin badan, yang keluar tuh cuma cairan di bibir, dari bibirnya aja. Mata nggak ada sama sekali air. Cuma saya, kalau memang saya nemuin jenazah yang dalam tanda kutip menangis, saya tuh memang nggak pernah ngasih tahu keluarga, gitu. Sebisa mungkin saya nggak mau kasih tahu keluarga. Kenapa? Saya nggak mau keluarga sedih, karena kan terkadang itu di
kita di masyarakat kita itu kan masih banyak apa ya, kepercayaan bahwa jenazah nangis, jenazah nggak nutup mata dengan sempurna, itu berarti ada sesuatu hal yang apa gitu kan. Nah, terkadang itu bisa membuat keluarga jadi sedih kan, jadi kepikiran, padahal dia sudah sedih kehilangan, terus nanti dia akan mikir lagi, kenapa ya mamaku nangis, apa yang kurang ya, apa kayak gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Ya udah, akhirnya setelah anaknya keluar dari ruang jenazah, saya benerin, saya keringin lagi air matanya, saya sedikit betulin makeup yang di ujung matanya itu. Udah, habis itu ya sudah, terus proses merapikan jenazah di dalam peti kan. Saya lihat masih ada keluar sedikit. Saya tahu kenapa, karena di ujung-ujung mata kanan kirinya tuh bedaknya sedikit hilang kan, kena air itu. Akhirnya saya benerin, ya saya betulin, terus anaknya masuk, anaknya ngelihat, dia nangisnya dia bilang, cantik banget ya mama, padahal sehari-hari nggak kayak gini gitu loh, sekarang bisa cantik gitu kan. Iya Ci, puji Tuhan lah, di hari terakhirnya kita bisa sempurnain mama, bisa bikin mama cantik gitu. Jadi buat saya tuh bukan sekedar merias doang ya maksudnya, tapi saya berusaha menyempurnakan tampilan jenazah yang memang Tuhan percayakan ke saya. Kenapa saya sempurnakan? Karena itu cuma terakhir kalinya dia bisa menerima dari kita gitu loh. Kalau dia sudah terakhir kalinya terus kita perlakukan nggak baik, jadinya kasihan banget gitu loh. Tapi kalau di hari terakhirnya itu kita bisa merapikan dengan baik, dengan sempurna, dia tuh mendapatkan dari diri saya tuh, saya nggak bilang saya hebat, saya apa, cuma saya melakukan semuanya tuh dari hati. Saya perlakukan setiap jenazah yang saya pegang itu ya seperti nanti kalau saya nggak ada, saya ingin diperlakukan seperti itu. Kalau kita hidup, ada kan bahasa memanusiakan manusia. Jadi buat saya gini, meskipun itu jenazah yang udah nggak bernyawa, tapi kita ya itu memanusiakan dia gitu loh, menyempurnakan dia. Anggap aja dia masih hidup, itu haknya dia untuk menerima kesempurnaan dari kita gitu loh. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, ngomong aja nggak bisa. Dia tuh pasrah, tapi bukan berarti terus kita perlakukan dia tuh seenaknya kita gitu. Ya itulah kisah hari ini. Terus tadi waktu selesai merias, ada berita bahwa ada jenazah yang mau masuk lagi gitu. Cuma saya udah konfirmasi, ini diformalin di sini enggak, karena kalau jenazah itu diformalin di rumah duka situ, pasti nanti bisa jatuhnya bisa malam. Kalau memang ternyata memang diformalin di rumah duka, dan saya minta izin dulu, pamit pulang dulu ya. Saya paling enggak saya bisa merawat mama di rumah gitu kan. Saya harus gantiin pampers mama, ngasih makan dulu gitu kan. Nanti setelah itu saya balik lagi ke rumah duka. Dibilang capek enggak gitu, enggak sih. Saya berusaha bersyukur dengan segala kondisi yang saya terima saat ini gitu kan. Saya berusaha menikmatin, bekerja, melayanin orang, juga melayanin mama yang di rumah. Doain semoga sehat, kita semua sehat-sehat semua, tetap semangat buat kebaikan.